Halo teman-teman, namaku Alvaro. Jangan ke sekolah minggu ya teman-teman. Dan selamat hari minggu juga untuk Om Pras, Kak Ivan, Kak Enji, Kak Maya, Opa Samuel, Oma Christine, dan guru-guru sekolah minggu lainnya. Dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan ya teman-teman, seperti mencuci tangan, jaga jarak, dan minum vitamin. Oke? Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, hari ini Chloe mau bersaksi tentang ketekunan, ketaatan, dan berdoa. Kemarin Chloe itu lomba storytelling di sekolahan loh. Terus Chloe itu belajar taat, bersyukur, patuh kepada orang tua. Terus kalau Chloe kalah nggak apa-apa, yang penting Chloe sudah bersyukur dan berusaha. Tapi Tuhan kasih Chloe juara 1 loh. Chloe jadinya senang, riang, dan gembira. Dan ceria dong pastinya. Hasil dari ketaatan, patuh kepada orang tua, dan bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Teman-teman, jangan lupa setiap minggu sekolah minggu ya. Tuhan memberkati. Kak Ivan, apa kabar? Baik. Om Pras mana sih? Katanya aku disuruh sini nemenin. Iya ya, Pras mana ya? Kok nggak ada ya? Biasanya suka ngumpet gitu. Oh sampai di bawah-bawah gitu ya kak ya? Iya, emang orang kesian suka. Oh, Pras ini loh. Om Pras, ayo sini. Sini, oh. Sorry ya, maaf ya, Om Pras tadi ada urusan sebentar. Gimana Om Pras? Ada urusan sama guru-guru yang lain di sana. Oh. Iya. Menyampaikan prolog ya. Ya, maaf ya. Dimaafkan. Maaf ya. Dimaafkan. Anak Tuhan kan pemaaf ya. Maafin ya. Iya. Nggak boleh marah-marah ya. Iya. Dimaafin ya. Maafin. Saya minta maaf berarti. Ya, maaf ya. Nah itu anak-anak Tuhan harus saling memaafkan ya. Iya. Harus mudah memaafkan. Oke. Selamat Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat sore. Selamat sore ya. Kali ini Om Pras mengundang tamu tak dikenal. Biasanya di bawah masalahnya ya. Biasanya di kelas kecil ya. Iya. Kelas bayi ya. Nah ini kakak Hana. Halo. Namanya ya. Kalau ini enggak usah kenalan ya. Nggak usah ya. Enggak terkenal sama sekali. Oh. Kembali lagi Kak Yoel Ivan. Ya biasanya ada Kak Roy juga ya. Kali ini Kak Yoel Ivan lagi ya. Setia menemani Om Pras ya. Iya. Kamu setia menemani suamimu aja ya. Ya lain kali sini lagi ya. Siap. Ya kalau ada kesempatan ya. Oke. Nah kita akan ibadah lagi Kak. Iya. Masih online ya. Masih online. Dan kita masih tetap menunggu Kak, itu kita ada kuis ya. Yang pertama itu yang pertama apa Kak? Kuis apa? Kesaksian. Iya, kesaksian apa saja selama pandemi ini. Mungkin ada beberapa kejadian yang membuat terpuruk atau apa, tapi terus ditolong Tuhan. Dibagikan, diceritakan seperti itu ya. Kemudian yang kedua memberi salam. Memberi salam pada temennya. Oke. Halo, selamat pagi. Saya Gaby. Masa cowok Gaby? Yanto. Selamat. Oh iya, selamat. Saya selamat ya. Bagaimana teman-teman? Semuanya baik-baik, sehat-sehat di video.
Oke, di video ya. Halo Om Pras, halo Opa Sam, halo Oma Sam, halo Kak Hana, misalnya gitu ya. Pokoknya yang nggak usah yang ribet-ribet gitu ya. Ibadah ya, terus nyebut temennya mungkin yang dikenal sama dia, nyebut tetap ibadah ya. Stefan, Joel, Ivan, teman-temannya di. Berarti kayak salam-salam kayak di radio gitu. Salam-salam kayak di radio, tapi di seru dong di ya. shoot. Sudah ada beberapa yang ngirim loh. Oke, ayo adik-adik dikirim, dikirim dulu. Iya, kirim. Ada Steven, ada Gaby, ada kemarin siapa lagi tuh sudah seru ya. Tetap ditunggu ya. Iya, betul. Nah, bisa dikirim di sini nih. Nih ya. WA, Telegram, email, Instagram ya. Oke, kirim di sini ya. Jangan lupa. Oke. Anaknya belum bisa ya? Belum bisa, masih kecil ya? Bisanya Oh gitu. Kalau sudah bisa di-shoot ya. Nanti langsung ya. Oke. Oke ya. Anaknya Om Pras sudah lewat toh sekolah minggunya. Udah. Lewat. Iya. Waduh. Oke, bunyi ya HP-nya siapa ya? HP-ku ternyata. Oh ya maaf ya. Di silent dulu HP-nya biar nggak mengganggu ibadah. Ada yang pegang HP? Ada? Di silent dulu. Waduh. Iya, kok bunyi-bunyi ya. Biar fokus. Biar fokus ya. Jangan kayak Om Pras ini. Juga. Papahnya, mamahnya ya semuanya HP-nya di silent. Wah, sorry Om Pras lupa nyelen. Makanya kok ada bunyi, tak pikir biasanya kok pernah bawa. Ini tiba-tiba di sini lupa. Karena pikir ada receh dari mana yang Iya. Oke ya. Sudah di silent semuanya HP-nya? Iya. Udah pada nunggu Kak, ada Nezra. Siapa lagi yang ada Michael? Banyak ya. Ada Gaby. Ada Caca. Ada Cici. Ben. Banyak. Joshua. Pokoknya semua udah siap. Noel. Esti. Itu siapa? Hah? Itu siapa? Kelas love loh. Dulu kan kelasnya Kak Hana juga. Itu udah siap, udah gabung belum ya? Udah lupa ya. Iya. Saking lamanya ya sampai Kak Hana lupa ya. Oke, kita mau langsung mulai aja ya. Iya, kita akan pujikan satu pujian ya langsung ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Oh iya, Kak Hana mau berdoa buat dulu ibadah kita kita. ya. Oke, kita semua lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, selamat pagi, selamat sore, selamat siang. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu atas kehidupan kami. Kami berterima kasih kalau sampai hari ini kami masih boleh tetap beribadah secara online. Kami mengucap syukur segala sesuatu yang Tuhan buat, segala sesuatu yang terjadi, semua baik untuk kami. Sekarang kami mau ibadah, Tuhan yang memberkati, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Minggu lalu bercerita tentang janji ya, percaya janji Tuhan. Jadi Tuhan tuh selalu memelihara kita Kak. Pasti. Burung pipit di udara aja pelihara. Apalagi makan. Bunga Padahal dia nggak kerja. Bunga bakung. Itu katanya paling cantik ya. Kalah cantik Kak Hana sama bunga itu. Katanya juga Salomo juga nggak secantik itu. Oh gitu ya. Salomo cantik ya. Jubahnya. Jubahnya iya. Itu bunganya tuh cantik ya. Tapi dan tidak memintal. Tapi cantik didandani oleh Tuhan. Iya. Kayaknya ada yang ingat lagunya loh. Ada yang udah mulai. Ada yang ingat langsung di sini tuh muter-muter. Burung pipit tidak menanammu, langsung lah adik-adik loh, langsung loh. Hebat. Langsung aja juga. Langsung ya. Berarti kita langsung nyanyi aja yuk. Wah. Hebat nih adik-adik sudah mulai ngeri. Luar biasa. Ayo. Semuanya ya bangkit berdiri, enggak ada yang duduk semuanya. Ayo. Bangkit berdiri semuanya. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan pelihara. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. iya. Terlebih
pasti Tuhan berkati. Ya. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan pelihara. Bunga bakung tidak meminta, iya, tapi Tuhan dandani. iya, terlebih aku anak-anaknya, Pasti Tuhan pelihara. iya, terlebih aku anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan pelihara. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan, dandani. iya, terlebih aku anak-anaknya, pas Tuhan pelihara. Terlebih aku anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku anak-anaknya, pas Tuhan pelihara. Terlebih aku anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih Kamu anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Pasti aku anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Oh, kamu ya. Terlebih kamu anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Amin. Pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Wah, luar biasa ya Kak. Adik-adik merasakan berkat dari Tuhan tuh sudah sejak mereka lahir. Sebelum bahkan di dalam Sebelum kandungan. bahkan ya di dalam kandungan Tuhan tuh sudah memintal mereka gitu ya. Tahu nggak mereka memintal ya? Apa itu namanya ya? Iya. Mama, Kalau zaman papa, dulu itu ya, tolong kalau diajari juga. itu loh benang wol itu loh yang mau dibikin apa namanya? dirajut ya. Oh, itu dirajut ya. Oh, ya seperti itulah ya, memintal, dirajut sama ya. Pakai benang wol itu loh, bikin baju itu loh yang aduh. Iya. Zaman sekarang jarang sih ibu-ibu dolanan kayak gitu ya. Masih banyak. Banyak Masih Oh, masih ada. ya? Masih ada ternyata. Om Ras aja nggak pernah lihat ya. Oh iya. Jadi adik-adik, Tuhan memelihara kita. Jangan Jangan takut. Tuhan yang burung yang di udara aja Tuhan pelihara, apalagi kita ya. Betul. Yang diberi hikmat dan marifat. Dan Tuhan Yesus tuh ada di rumah kita loh. Oh ya. Adik-adik, wah semuanya loh. Jadi Siapa yang ada di rumahnya? Siapa coba? Tuhan Yesus ya. Siapa yang ada Tuhan Yesus di rumahnya? siapa? Hah? Ayo. Angkat tangan. Pada angkat tangan loh. Iya. Mika hitung tangan loh, Mika loh. Wah, Mika angkat tangan. Berarti anak saya ya. Oh, Mika itu anaknya ya? Oh iya, ternyata anaknya Kak Hana ya. Mika angkat tangan, wah, Noel angkat tangan, Steven angkat tangan semuanya. Oh iya. Iya. Kita nggak bisa nyebutin satu-satu ya, tapi kita tahu bahwa Tuhan Yesus ada di rumah kalian semuanya. Iya, ada di rumah. Oh, langsung mereka nyanyi loh. Hah? Mereka langsung nyanyi loh. Wah, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Wah, iya, sudah langsung ngerti ya. Bener, Om Ingat Pras. mereka lagunya udah lama banget loh padahal. Udah lama ya. Udah lama banget. Sebelum dari saya lahir kayaknya. Wah, iya. Masih ingat Kak Yon? Masih ingat? Masih ya? Yuk kita nyanyi sama-sama yuk. Yesus di dalam rumahku. Iya. Sebentar. Itu ada bahasa Inggrisnya loh, Kak. Oh iya. Iya. Om Pras kurang fasih dalam bahasa Inggris. Kenapa? Iya, kayak Inggrisnya kejawa-jawaan gitu. Ya, when Jesus in the family, happy home, happy home, happy home. When Jesus in the family, happy home, happy home. Gitu Kak Ana. Itu bahasa Inggrisnya ya. Bahasa Indonesia Yesus di dalam rumahku. Ya kita
nganu ya, nanti kita split ya pakai bahasa Inggris ya. Siap. Pakai bahasa split bareng. Oke, yuk kita sama-sama. Oke. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Pakai bahasa Indonesia ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Inggris. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Yesus, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, 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 senang-senanglah. Haleluya. Senang ya. Senang sekali mereka. Berarti karena ada Tuhan Yesus di dalam rumah kita, itu yang buat kita sukacita. Iya, karena bukan Tuhan karena punya mainan ya. Bukan, yang bikin nyaman, yang bikin tentrem, Yang bikin kita nggak khawatir. yang bikin kita lega, Iya. selalu sukacita, yaitu karena Tuhan adalah penghiburan kita, Benar, kekuatan kita. kekuatan kita. Dia adalah Bapa yang setia. Bapak yang baik, Bapak yang setia. Siang, malam, waktu kita melek, waktu kita tidur, buat langsung, wah happy ya kak, langsung ngerti tidur langsung happy ya. Tidur. Oh. Happy ya. Jangan-jangan waktu tidur dia nyanyinya Happy ya, langsung pas malam jadi impian, bablas gitu. Langsung bubuk gitu. Wah ya, oke. Kayaknya langsung nih kak. Langsung. Langsung nih kak Happy Udah ya nggak nih. sabar mereka. Mereka udah sabar nih, lagu wajib. 2 minggu udah dinyanyiin padahal. Kasihan adik-adik yang kecil. Iya, oke. Udah cuma yang kecil, yang gede bareng yang gede ikut-ikutan. juga iya. Nggak mau kalah ya. Sampai ono tengkurap, melumak, miring. Wah. Yang tengkurap di sini kasihan loh kak. Kenapa? Perutnya kembung. Iya. Oke, nah adik-adik kita akan pujikan lagu ini ya. Ya kalian pasti seneng semuanya ya, apalagi yang kecil-kecil. Oke, happy ya. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Bobo. Enak ya. Kakak ngorok nggak kak? Jangan berisik. Jangan berisik. Sudah Tidur, lanjur tidur, ngorok tidur. ya. Kak Yana ngimpi enggak? Ngimpi enggak? Enggak ngimpi. Asa. Gelap. Asa. Kayak Kak Yuel. Kak Yuel gelap ya? Masih gelap enggak? Oh, selalu gelap ya? Kukuruyuk. Cintaku semakin mendalam. Happy ya. Happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Kak Ana tadi madep mana? Madep mana tadi? Ganti ya. Biar Oke. jangan ngorok loh ya. Jangan ngorok loh ya. Sudah telanjur. Jangan berisik. Aduh.
Enak kalau ngorok. Ngimpi di gunung. Kemarin di taman deh ya. Popo. Iya. Ada yang tengkurap loh, Kak. Ada yang melumah loh. Keburu ayamnya. Ada yang miring loh. Keburu pagi. Enak banget ya. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Ke depan. Saya kemana ya? Ke belakang. Gini aja deh. Membelakangi. Membelakangi lawan loh. Enak banget ya tidurnya ya. Ada yang mbak guling loh. Ada yang mbak bantal loh. Ada yang mbak boneka. 12-an ya. Enak banget. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Dalam sekali cinta kita kepada Tuhan ya. Luar biasa. Ada senang bunga tuh. Bangun. Masih ada yang tidur? Masih tidur. Habis buah guling kok. Buah guling sama bantal. Bantal kesayangan di bawah. Singkirin dulu. Iya. Lagi ibadah. Ada yang bawa boneka juga. Bonekanya bodi loh sampai. Weh, singkirin dulu. Kita ibadah masih ini loh. Iya, masih. Belum selesai. Belum juga dengar cerita. Iya. Tunggu dulu, sabar ya. Oke, kita kan dengerin firman Tuhan. Bentar lagi ya. Kita akan pujikan satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus, Kak. Iya. Tuhan udah cinta kita. Iya. Juga cinta. Tadi burung di udara tidak menanam, ya toh. Dipelihara oleh Tuhan. Bunga bakung Tidak meminta. Didandani Tuhan. Terus Yesus ada di dalam rumah kita. Ada sukacita. Ada sejahtera. Iya. Ada rasa nyaman, aman, ya toh. Iya. Nah, kita terus mau cinta Yesus, ya. Ku mau cinta Yesus. Oke, ya kita pujikan sama-sama ya. Kita mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan ini keluar dari hati kalian yang paling dalam. Katakan kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana.
silih berganti dalam hidupku. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Kalau dari awal tadi kami sudah memuji Engkau Tuhan, dan kami yakin percaya bahwa pemeliharaan Tuhan tidak pernah lepas atas kehidupan kami, dan Tuhan selalu memberi penghiburan kepada kami, ketentraman, kenyamanan, karena Yesus ada di rumah kami. Dan kami bersuka cita kalau sampai saat ini Tuhan terus memberi kami kekuatan di dalam menghadapi pandemi yang masih kurang jelas ini ya Tuhan. Dan Kau terus membuat imun kami semakin hari semakin kuat, semakin meningkat, sehingga tidak pernah ada virus yang bisa mengganggu tubuh kami atau hidup kami. Dan menyerahkan papa mama kami yang senantiasa mendampingi kami dan selalu menyemangati kami di dalam beribadah. Kiranya Engkau Tuhan yang akan terus memberkati papa mama kami yang sudah selalu mensupport kami untuk terus boleh menikmati hadirat Tuhan di dalam setiap ibadah online yang Tuhan sediakan buat kami ya Tuhan. Kami bersyukur, kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus memenuhi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, ya selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Hari ini Om Pras akan bercerita tentang Yakub dan Esau, ya. Dimana kita tahu ya ceritanya, ya Ishak adalah anaknya Abraham, ya. Dan Ishak ini memiliki istri namanya Ribkah. Nah, Ribkah ini harusnya ada ceritanya sendiri, yaitu abdinya Abraham yang bernama Eliezer mencarikan istri waktu itu ya, dan Roh Kudus membantu dia akhirnya bertemu dengan Ribkah ini, dan Ribkah ini dipersunting oleh anaknya Abraham yang bernama Ishak. Tapi di dalam perjalanan waktu pernikahan mereka, Ribkah ini mandul, nggak punya anak atau nggak bisa punya anak. Aduh, si Ishak hampir sama ya ceritanya kayak Abraham ya. Nunggu lama gitu baru punya anak ya. Tapi yang namanya Ishak ini kan sudah dididik oleh ayahnya ya. Diajari oleh ayahnya
untuk percaya kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Dan Ishak ini mulai mengingat apa yang diajarkan oleh ayahnya Abraham. Kala itu Abraham mengajarkan kepada Ishak, kalau kamu berdoa, sebut nama Tuhan, sebut namanya, dan Tuhan akan mendengar. Kalau adik-adik berdoa, sebut nama Tuhan Yesus Kristus ya, karena Yesus Kristus adalah Tuhan dan dia pembuat mujizat yang luar biasa. Nah ini Ishak berdoa menyebut nama Tuhan. Dan Ishak ini memanggil istrinya. Istriku, sini. Ya, mungkin istrinya kala itu juga sudah diperkenalkan Tuhannya Abraham ya. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang memiliki mujizat, Tuhan yang memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim. Istrinya dipanggil. Istriku, sini. Aku akan berdoa untukmu. Dan Ishak ini berdoa untuk istrinya. Ya mungkin kala itu pas datang, iya suamiku Ishak, silahkan kau berdoa untuk aku, gitu ya. Akhirnya si Ishak ini berdoa untuk istrinya. Dan tentu saja dia minta kepada Tuhan supaya membuka buah kandungannya dan istrinya bisa memiliki anak. Wah, dalam perjalanannya imannya mungkin tidak seketika itu juga ya, mak jegagi katanya kata orang Jawa. Mak jegagi gitu ya. Enggak, ada proses agak sedikit lama gitu ya. Nah, ternyata doa dari Ishak ini ya didengar. Doa dari Ishak ini didengar oleh Tuhan. Selang berapa lama istrinya itu hamil. Wow. Ishak pasti doa dengan sungguh-sungguh ini sampai istrinya ini akhirnya juga menerima mujizat dari Tuhan, yaitu mengandung. Ketika mengandung itu ada yang bergolak di perutnya. Kenapa? Karena ternyata dua di dalam kandungannya itu ada dua. Ya. Dan di dalam Kejadian 25 ayat 22 dikatakan di situ, tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Mungkin sakit kali ya. Mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Dan si Ribka ini dengan perutnya yang senantiasa sakit karena ada dua janin ya, dua anak yang saling bertolak-tolakan. Nggak tahu caranya tolak-tolakan mereka, saling menendang atau saling apa di dalam kandungan gitu ya, mosok tinju ya. Nah bertolak-tolakan gitu loh. Nah ini si Ribka ini kesakitan. Akhirnya Ribka pun ingat harus datang kepada Tuhan. Dan Ribka ini menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan Tuhan. Dan Ribka pun menghadap ke atas ya. Yang dia tahu Tuhan ada di atas. Dan dia berdoa. Mungkin Tuhan, gimana ini? Sakit perutku. Ada dua yang bertolak-tolakan di dalam kandunganku. Tuhan sakit. Mungkin gitu ya. Tapi datanglah firman Tuhan. Ada suara yang datang dari atas dan berbicara kepada Ribka. Firman Tuhan di Kejadian 25 ayat 23. Kepadanya dua bangsa ada dalam kandunganmu dan dua suku bangsa akan berpencar. Dari dalam rahimmu suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari suku yang lain. Wow, hebat, luar biasa sekali. Dan
kita tahu bahwa setelah nanti ya dalam ceritanya ketika mereka lahir itu ya ini yang menarik ini. Ketika lahir ya. Ketika lahir di dalam Kejadian 25 ayat 24 selanjutnya ya, yang satu itu kemerah-merahan ya, yang satu kemerah-merahan. Adiknya ini ketika mau keluar itu tumitnya kakaknya dipegang gitu loh. Ini gimana caranya ya? Akhirnya sampai yang kakaknya ini keluar, yang namanya Esau ini ya. Akhirnya diberi nama Esau karena merah dan agak sedikit berbulu gitu ya. Dan itu dinamakan Esau yang pertama. Kemudian lahirnya adiknya ya, dinamakan Yakub. Nah, sementara Yakub ini licin ya. Yakub ini nggak berbulu istilahnya. Nah, mereka mempunyai kesayangan masing-masing ya. Ayahnya sayang sama kakaknya yang bernama Esau, sementara ibunya itu sayang sama Yakub. Sendiri-sendiri ya, punya omongan sendiri kayaknya, padahal kakak adik ya, sebenarnya nggak boleh membeda-bedakan, tetapi ya seperti itulah. Akhirnya si Ribka ini selalu menimang-nimang si Yakub, sementara mungkin Esau ini ditimang-timang oleh papahnya, yaitu si Ishak, dan begitu terus gitu ya. Sampai akhirnya mereka pun beranjak remaja, kemudian dewasa, dan perlu adik-adik ketahui ya, setelah mereka besar, Esau ini suka sekali berburu ya. Esau ini suka sekali pergi ke padang, pergi ke hutan, pergi kemana untuk berburu, sementara si Yakub ini suka sekali tinggal di rumah, di tenda ya, mungkin bantu papahnya menggembala, mungkin bantu mamahnya memasak, pokoknya senang di rumah gitu ya, senang di rumah senang di rumah. Sementara Esau ini suka sekali berburu ya, mungkin kala itu senjatanya panah ya, panah cus gitu ya. Dan kalau pulang membawa buruannya, entah itu babi hutan, entah itu kijang, entah itu apa saja, dia suka sekali berburu binatang. Nah, Esau suka berburu, Yakub suka di rumah gitu ya. Nah, mereka suka sekali ngobrol-ngobrol, mungkin bercerita-cerita ya. Gimana kak kabarnya di hutan? Sudah sering loh kakak berburu, apa nggak habis-habis tuh binatangnya? Mungkin seperti itu ya ngobrol-ngobrolnya. Wah enggak, banyak kok binatangnya, mungkin kalau saya berburu setiap hari nggak bakalan habis gitu ya. Si Esau mungkin juga tanya kepada Yakub, gimana di rumah? Baik-baik. Mama gimana? Papa gimana? Wah, sudah belajar apa saja di rumah? Wah, mungkin obrolan mereka seperti itu kali ya. Wah, saya bisa masak kak, macam-macam gitu ya. Diajarin masak sama mama, mungkin gitu. Wah, si Esau juga. Wah, saya juga bisa masak. Kalau saya berburu itu selalu saya masak yang enak untuk papa. Wah, gitu. Wah, iya kak. Nah, mungkin mereka ngobrol-ngobrol seperti itu, kakak adik gitu ya. Nah, obrolan mereka asik gitu ya. Ya udah. Hampir setiap hari Esau itu pergi berburu, sementara si Yakub di rumah saja sama papa mamahnya. Dan tadi di awal Omar sudah bilang Esau sangat disayang sama siapa? Papahnya, karena yang sulung ya, yang pertama. Yang sulung itu artinya anak pertama, dan Yakub itu anak kedua, lebih disayang oleh mamahnya gitu ya. Ya udah, Esau sering pergi, sementara Yakub di rumah, gitu ya. Adik-adik suka di rumah atau suka dolan? Hah? Oh, ada yang suka dolan, ada yang suka di rumah. Ya sekarang di rumah terus ya. Lebih aman di rumah daripada di luar ya. Sementara ini masih banyak virus ya, dan kalian harus tetap berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu ya. Nah, ini si Esau suka sekali keluar, Yakub di dalam rumah. Nah, satu ketika si Esau ini pergi berburu, Yakub membuat sup
kacang merah. Dia suka sekali masak gitu ya, suka. Wah, ketika membuat sup ini kasih bumbu ini, kasih bumbu itu, kasih bumbu ini diincipi kurang apa gitu, kasih garam mungkin dia, wah dicicip lagi kurang apa. Saking asiknya si Yakob ini masak, Esau datang dari berburu, kecapean, letih ya toh, lesu ya toh. Saking capeknya, ngelihat Yakob lagi masak. Ini masak apa nih? Aku mau datang ke Yakob tak hampir mau tanya masak apa? Siapa tahu boleh tak minta, gitu ya. Wah bener, didatengin si Yakob dan bertanya, masak apa Dek? Sup kacang merah Kak. Kayaknya enak nih, kayak lezat nih. Boleh dong. Wah enak nih. Baunya aja sudah ya ampun, mungkin gitu ya. Saking enaknya gitu ya. Tapi tidak semudah itu untuk mendapatkan sup ini. Di dalam pikirannya ya, mulai ada yang namanya akal pinter. Gak tahu menipu gitu ya. Dia tahu bahwa hak kesulungan itu adalah berkat yang akan dan harus dia terima. Kalau dia tidak punya hak kesulungan itu, maka tidak bakalan bisa mendapatkan berkat, gitu ya. Makanya apa yang diajarkan papahnya itu, dia ingat, oh iya ada berkat ya untuk anak sulung. Oleh karena itu saya mau meminta hak kesulungan dari kakak saya ini, akan saya tukar dengan sup kacang merah ini. Iya. Oke Kak, boleh. Silahkan, sup kacang merah ini buat kakak. Tapi ingat, kakak harus menjual hak kesulungan kakak. Itu tawar-menawar ya. Gimana Kak? Mau enggak hak kesulungannya buat aku? Nanti kasih deh. Nih sup kacang merah beserta dengan daging-dagingnya. Nggak tahu, mungkin ada dagingnya juga di dalamnya. Nah, kan yang bikin lesat itu ya. Nah, ini si Esau kayaknya merendahkan sekali hak kesulungan. Dia lupa apa yang diajarkan oleh ayahnya mungkin ya. Bahwa kesulungan itu harus dijaga gitu ya. Karena itu adalah harta benda. Harta berkat yang harus dia tetap pegang. Dan Esau ini tidak mengindahkannya. Kemudian dia ngomong, alah yaudahlah, paling sebentar lagi aku mati, ngapain aku mesti pegang hak kesulunganku? Nggak apa-apa lah, buat kamu hak kesulunganmu, nggak apa-apa, buat kamu nggak apa-apa. Iya. Dikasihlah hak kesulungannya kepada Yakob. Wah, oke, kalau begitu sah ya Kak ya, kakak memberikan aku hak kesulungan ya, bener ya? Ya udahlah, cepet lah, ini aku udah letih nih, udah lesu nih, aku pengen makan itu supnya. Cepetan kemari, cepet bawa sini, gitu ya. Oke. Ini Kak, supnya Kak, silahkan Kak. Akhirnya ini sah ya Kak ya, bener ya? Supnya untuk kakak ya, hak kesulungannya bos saya ya, bener ya? Iya. Sudah, cepet bawa sini. Wah iya, oke. Dan supnya pun dikasih ke kakaknya. Ketika kakaknya itu memegang sup itu, hilanglah hak kesulungan yang harusnya dimiliki oleh Esau. Terjual hanya dengan sup kacang merah. Hati-hati adik-adik, kita itu adalah anak-anak sulungnya Tuhan Yesus Kristus yang memiliki hak paten untuk menikmati kerajaan surga, untuk mendapatkan berkat dari Tuhan. Jangan sampai ditukar oleh sesuatu yang tidak berharga, dibisikin oleh iblis dan meninggalkan Tuhan. Jangan sampai ya. Karena adik-adik sudah mempunyai berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Kudus yang memberikan adik-adik kenyamanan, damai sejahtera dan kekayaan, kemuliaan sampai selama-lamanya di surga nanti. Jangan ditukar dengan hal yang sepele, oke?
Begitu ya. Nah, si Esau ini menikmati makanannya, menikmati dunianya, dan akhirnya tanpa sadar haknya itu sudah dicabut. Kasihan sekali ya. Kasihan sekali. Si Esau ini kehilangan berkat yang harusnya dia terima. Aduh. Hati-hati adik-adik. Jangan sampai kehilangan iman di dalam Yesus Kristus dan ditukar dengan segala sesuatu yang enggak ada artinya, gitu ya. Tidak cuma itu aja. Kadang-kadang ini loh adik-adik. Kalian mungkin punya jam doa. Adik-adik punya waktu untuk berdoa. Adik-adik punya waktu untuk ketemu dengan Tuhan. Tiba-tiba tergantikan oleh yang namanya HP, mainan terus. Nggak ada waktu untuk Tuhan. Nah, itu sup kacang merahnya yang membuat adik-adik jauh dari Tuhan. Apalagi mainan keluar, lupa, terus habis itu kecapean, tidur, nggak berdoa lagi. Nah, itu namanya kita menukar hari-hari atau jam-jam kita untuk Tuhan. Hati-hati ya, kayaknya kecil loh, tapi ini wah bahaya ya. Oke adik-adik, jangan sampai kehilangan iman. Wah, si Esau ini memakan supnya itu. Dan ketika adik-adik semua memakan sup itu kayak pegang HP dan mainannya itu, terus kehilangan waktu untuk berdoa ya, waktu untuk berhubungan dengan Tuhan. Waduh, hilang berkat kita ya. Oke adik-adik, nah mungkin ceritanya seperti itu ya. Kita mesti harus menjaga hak kesulungan kita di hadapan Tuhan, karena berkat itu yang akan dicurahkan untuk kita ya. Mungkin ceritanya ini akan bersambung minggu depan ya. Jadi adik-adik harus ikuti, jangan sampai kelewatan ya. Apa itu hak kesulungan dan apa itu berkat yang akan diterima ya. Oke? Yuk. Kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami harus menghargai hak kesulungan yang sudah Tuhan Yesus berikan buat kami, yaitu kenikmatan yang akan kami terima di surga nanti sebagai anak-anak sulung. Kami tidak mau menukar dengan sesuatu hal yang tidak berarti, dan kami mau senantiasa menjaga hak kesulungan kami supaya kami tetap mendapatkan berkat yang dicurahkan oleh Tuhan untuk kami. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan Yesus jagai hidup kami, Tuhan Yesus tuntun kami, ingatkan kami senantiasa oleh firman-Mu, sehingga kami akan benar-benar menjadi pelaku firman-Mu yang luar biasa di hadapan Tuhan. Berkati kami semuanya Tuhan, yang ada di rumah kali ini, yang belum bisa ibadah di gereja, tetapi kami yakin di rumah kami pun Engkau mendengar setiap doa-doa kami ya Tuhan. Dan urapan daripada Roh Kudus-Mu kami terima, dan kami bersyukur karena kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa.
Yesus mengasihi